Our hearts beat to the city streets. We began to feel. Hai sobat semuanya dimanapun kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, tentunya masih dalam edukasi seputar kehidupan sob bersama dengan kreator gaul. Ada satu kisah menarik yang mengandung hikmah sobat. Dan kisah ini datang dari seorang Pak Tani, di mana pada suatu hari Pak Tani menemukan sebutir telur burung elang sob. Nah, karena Pak Tani merasa bahwa di rumahnya ada ayam yang sedang mengeram, sementara Pak Tani menemukan sebutir telur burung elang ini itu tidak di sarangnya, tetapi tergeletak di jalan di tempat Pak Tani itu lewat. Lalu dibawalah telur burung elang ini ke rumahnya dan dicampurkan dengan ayam yang sedang mengerami telurnya. Setelah beberapa minggu, menetaslah telur ayam ini. Begitupun juga dengan telur elang yang dicampurkan dengan telur ayam tadi, ikut menetas pula sob. Tetapi setelah telur-telur ini menetas menjadi anak ayam dan seekor anak elang, si anak elang ini menjadi bahan bulian bagi saudara-saudaranya, yang notabene mereka adalah anak ayam sejati. Karena si anak ayam ini merasa bahwa si anak elang itu adalah saudara mereka, tetapi lain daripada mereka, karena mungkin punya tabiat lain, punya perilaku lain, dan juga punya penampilan yang lain daripada anak-anak ayam yang lainnya ini sob. Maka si anak-anak ayam ini pun membuli si anak elang. Walaupun mereka juga menganggap bahwa si anak elang ini adalah keluarganya, begitupun juga si anak elang, dia menganggap anak ayam pun juga keluarganya. Walaupun si anak elang ini sudah berusaha untuk menyamakan karakter, menyamakan sikap, menyamakan perilaku dengan si anak ayam, tetapi tetap saja sob, naluri keelangannya itu tidak hilang dari si anak elang ini. Sehingga dia harus rela menerima bulian dan juga cacian dan hinaan dari si anak ayam yang lainnya tentunya. Sebenarnya, si anak elang ini, dia juga punya naluri seperti elang. Dia tahu bahwa dia itu bisa terbang tinggi seperti elang-elang yang lain. Tetapi demi agar tidak dibuli oleh saudara-saudaranya, dia memendam bakatnya tersebut. Dia tidak berani terbang walau hanya 1 meter di atas tanah, karena takut ketika nanti bakat alaminya itu diperlihatkan kepada teman-temannya, dia makin dibuli oleh teman-temannya, karena perilakunya memang lain daripada anak-anak ayam yang lainnya. Sehingga si anak elang ini tetap mengubur bakatnya tersebut menjadi bakat terpendam yang tidak pernah dia perlihatkan kepada anak-anak yang lain. Dan si anak elang ini hanya bisa pasrah dalam kesedihan menerima hinaan dan cacian serta cemoohan dari saudara-saudaranya si anak ayam yang lainnya sobat. Hikmah dari cerita ini, terkadang sobat, kita itu sebenarnya punya bakat yang lebih daripada yang lainnya. Tetapi karena kita merasa bahwa kita itu adalah anak orang kurang beruntung, anak orang kurang mampu, kita sadar bahwa kita dari kalangan bawah, sehingga untuk memperlihatkan bakat yang kita punya, untuk memperlihatkan kelebihan yang kita punya, kita ada rasa malu, kita ada rasa takut, kita ada rasa grogi. Takut seandainya bakat kita, bakat alami kita perlihatkan kepada mereka, bukannya mereka itu malah memuji kita, tetapi kita takutkan dengan bakat yang kita perlihatkan kepada mereka, nantinya mereka malah akan menghina kita. Sobat, dari cerita anak elang yang dieremi oleh induk ayam tadi, kita bisa belajar bahwa walaupun kita hidup
di lingkungan orang-orang yang notabene lebih daripada kita dan kita merasa paling di bawah mereka. Kalau memang kita merasa punya bakat, kita merasa punya kemampuan, kita merasa punya kelebihan, cobalah kita asah bakat kita dalami kemampuan kita, dan kita amalkan kelebihan kita. Seandainya pun tadi si anak burung elang ini memperlihatkan bakat alaminya yaitu terbang, pastinya si anak ayam pun akan takjub dengan kelebihannya, karena notabene anak-anak ayam yang lain itu tidak bisa terbang. Begitupun juga dengan kita. Seperti anak elang tadi yang tidak mau terbang dikarenakan takut nanti kalau dia terbang malah semakin dibuli oleh saudara-saudaranya. Kita juga terkadang begitu. Kita mau mengeluarkan bakat alami kita mau mengeluarkan kemampuan kita, takut kalau nanti kita mengeluarkan kemampuan kita justru malah direndahkan, kita justru malah dihina, kita justru malah dicemooh oleh orang-orang di lingkungan kita yang notabene mereka itu lebih tinggi dari kita. Terkadang kita juga tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya juga lebih tinggi daripada mereka. Tetapi karena kita merasa minder, diri kita merasa rendah di hadapan mereka, maka kita memendam apa yang kita punyai. Kita pendam apa yang menjadi kemampuan kita. Kita tidak mau memperlihatkan kepada orang. Akhirnya, kita sendiri yang rugi, sob. Jadi, kalau kamu yang merasa punya kemampuan, kalau kamu yang merasa punya kelebihan, kalau kamu yang merasa punya kepandaian yang tidak dimiliki orang lain, jangan sungkan-sungkan, jangan segan-segan, jangan malu-malu. Keluarkan bakat kalian, keluarkan kelebihan kalian. Dan ingat, jangan pedulikan apa kata orang nantinya. Mereka mau membulimu, mereka mau menghinamu, terserah. Yang penting, kamu tetap enjoy dengan bakat alami yang kamu miliki. Kamu tetap perbaiki kualitas diri kamu dengan kelebihan yang kamu punya. Kamu tetap optimis menatap ke depan dengan kemampuan yang ada pada kamu. Dan kalaupun kamu dihina, kalaupun kamu dicemooh, kalaupun kamu dibully oleh mereka, anggap mereka tidak pernah ada. Sehingga kamu tetap enjoy menjalani kehidupan kamu. Jangan seperti anak elang tadi, sob. Dia merasa punya kelebihan, tetapi dia malu, dia takut untuk memperlihatkan kelebihannya tersebut. Karena kalau dia perlihatkan kelebihannya tersebut, dia takut malah justru dibully oleh anak-anak ayam yang lain. Jadi yang harus kamu ingat, terkadang kamu itu sebenarnya anak elang, tetapi karena kamu hidup di lingkungan ayam, maka kamu akan menyamakan perilaku kamu, menyamakan sikap kamu, menyamakan keseharian kamu dengan mereka. Dan kamu malu untuk menunjukkan kelebihan kamu, untuk menonjolkan diri kamu. Rendah diri itu memang boleh, sobat. Rendah diri juga memang baik. Tetapi kalau kamu merasa rendah, saya rasa itu tidak baik, sobat. Jadi, hanya itu ya, motivasi untuk kamu. Mungkin bagi kamu yang selama ini minder, tetapi merasa bahwa kamu itu punya kemampuan, perlihatkan kemampuan kamu. Terus gali potensi yang ada dalam diri kamu dan amalkan kepada semua orang. Perlihatkan kepada semua orang bahwa kamu juga punya kemampuan lebih daripada mereka. Jangan pedulikan apa kata orang. Jadi itu ya sob, motivasi yang bisa saya berikan buat kamu. Dan untuk video kali ini saya cukup di sini. Kita akan coba lagi lain video dan tentunya di lain tema. Terakhir saya doakan buat kalian semuanya sobat, semoga kalian semuanya diberikan kebahagiaan selalu oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobatku.